Masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Nabi lagi di rest area, lagi duduk. Cuman waktu itu nggak ada yang jual tahu Sumedang ya. Lagi duduk nih di rest area, istirahat sebentar lah, perjalanannya cukup macet. Ada kren jatuh di kilometer berapa kemarin teh. Istirahat. Lagi duduk di rest area, jauh dari para sahabat. Biasanya Nabi duduknya itu di antara para sahabat. Kali ini beliau pengen menyendiri. Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau nggak enak mau nolak sahabat yang curhat, nggak enak mau nolak sahabat yang ajak ngobrol. Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat, ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macam kan. Nah Nabi pengen me time lah, nggak pengen diganggu. Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka, Nabi tuh nggak enakan banget orangnya. Kalau udah Nabi boleh curhat nggak? Nabi nggak mungkin bilang nggak. Nggak ada kata-kata enggak dalam kamus Nabi itu. Yang ada, oh ya boleh, walaupun beliau udah capek banget. Nah akhirnya pengen ngambil me time, nggak mau diganggu, sendiri. Sahabat juga pengertian, oh Nabi lagi pengen sendiri, ya udah menjauh. Ternyata itu jadi kesempatan buat orang kafir, musuh yang pengen membunuh Nabi. Dia langsung datang, nodong senjatanya, pedangnya di leher Nabi. Itu pedang yang sangat tajam, kalau ditarik dikit, udah aja langsung Nabi kegorok. Ya todong di leher Nabi, tinggal ditarik doang. Dia bilang, Muhammad, sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu, sahabat-sahabat kamu. Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih, siapa yang bisa nolong kamu? Di situ kelihatan tawakal Nabi itu, gambaran tingkat tawakal Nabi itu benar-benar hakut tawakulih. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada di antara kita yang bisa tawakal sekeren itu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil itu sebagai inspirasi. Ternyata tawakal itu menguatkan mental. Walaupun gak sekuat Nabi memang. Nabi kan di atas rata-rata ya, manusia paling istimewa lah. Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum melihat ke arah dia dengan tenang mengatakan Allah. Saking mantepnya kata-kata Nabi sampai bikin orang itu gemetar, jatuh tuh pedangnya. Kita belum bisa kayak gitu. Ketika kita datengin, Pak saya mau melamar anak Bapak. Kamu ngasih makan apa buat anak saya? Allah yang ngasih makan. Astagfirullahaladzim. Iya terima. Gak bisa. Langsung gemetar tuh orang. Mertua langsung gak bisa berdiri. Mana bisa kita naklukin mertua dengan kata-kata kayak gitu kan. Kemarin aja tadi pagi saya disuruh minta sharing di Mabes TNI aja. Saya yang gemetar. Biasanya kan enjoy gitu, ceramah santai dan cari-cari bahan ngebully. Mau ngebully TNI, bayangin. Di depan jenderal-jenderal, bintang 2, bintang 3, ini mau ngebully apa ini? Saya kan mati langkah kalau nggak ngebully ya. Jadi bingung mau kayak gimana. Udah aja kaku nggak jelas gitu, salting pokoknya sampai mereka juga ngeliat ini ceramah atau lagi curhat ya, nggak jelas gitu. Artinya kita tuh nggak punya mental kayak Nabi tuh. Menghadapi makhluk aja kadang-kadang keder. Nabi menghadapi orang yang satu-satunya paling memusuhi beliau, udah siap pengen menggal kepala beliau. Coba imajinasikan deh adegan itu. Karena kalau cuma baca teks sejarah nggak akan dapat apa-apa. Oh gitu doang. Padahal kita juga nggak bisa kayak gitu kan. Bisa nggak kita ketika lewat satu jalan terus digonggong sama guguk misalnya. Terus kita santai. Kamu dan saya sama-sama hamba Allah. Bisa nggak kayak gitu? Sehingga dia langsung melipir, oh ya salah, sorry. Salah ngegonggong ustadz ya. Gak gitu kan, tetap aja kaget. Walaupun gak takut mungkin kaget pasti dengan suaranya nyentangnya. Baru sekali dia bersuara langsung, oh udah gitu jaim-jaim melihat orang ada yang lihat gak saya kaget gitu kan ya. Tapi Nabi gak sama sekali kayak gitu. Dia todong dan orangnya itu preman. Bayangin tatoan preman yang udah biasa bunuh orang. Bunuh orang buat dia itu kayak hobi, kayak kita ngopi gitu. Aduh hari ini belum bunuh orang gitu. Jadi sakit kepala kalau belum bunuh orang. Orang kayak gitu tuh nodong Nabi pakai senjata yang udah tajamnya luar biasa. Ditarik sedikit langsung udah Nabi bisa kegorok. Nabi menjawab dengan tenang, Allah yang nolong saya. Dia gemetar, jatuh pedangnya diambil balik, ditodongin balik sama Nabi. Sekarang kalau saya pengen bunuh kamu siapa yang nolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Nabi tersenyum. Diambil pedangnya dikasih lagi kepada dia. Nabi gak takut dibalikin lagi kayak tadi, gak. Dikasih lagi sama Nabi. Nabi itu orangnya bisa menaklukkan hati orang seketika tuh. Ketemu langsung berubah hatinya kalau hatinya baik. Satu-satunya yang gak bisa ditaklukkan itu kalau hatinya memang diisi dengan kesombongan. Karena itu sudah ditaklukkan oleh setan. Kalau hatinya bersih baik, Nabi bisa membujuk hati orang.
Itu keahlian Nabi SAW. Akhirnya dia dapat lagi pedangnya disarungkan, dia jadi malah duduk ditarbiyah sama Nabi. Jadi curhat, saya tuh galau berat ya Rasulullah. Tadi gini sekarang jadi curhat. Jadi baper. Gimana nih Rasul, mending saya putusin aja gitu Rasul. Malah cerita tentang masalah pribadi. Nabi kasih solusi, Nabi tepuk-tepuk punggungnya. Ya udah sabar ya, jangan terlalu baper, kan ada Allah. Oh iya ya benar Rasulullah. Saya boleh izin pulang ke negeri saya Rasulullah, buat apa? Saya pengen ngasih tahu ke orang-orang supaya masuk Islam. Agama Islam itu luar biasa. Dia pulang ke kampungnya, dia ceritakan kepada orang lain tentang pengalaman dia ketemu Nabi. Akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa Nabi bisa woles kayak gitu? Enggak panik. Pernah juga di kota Madinah, suatu malam ada kedengaran suara dari tengah padang pasir. Itu suara paling aneh. Kita nggak bisa meniru, yang jelas ilustrasinya suara itu bisa bikin orang kayak Umar ketakutan, bayangin. Suara yang bisa bikin orang kayak Umar, kan kita tahu keberanian Umar. Setan aja takut sama Umar kan? Tapi Umar kali ini takut dengan suara itu, coba. Umar lewat jalan misalnya nih depan Pusdai lewat nih, udah steril, setan gak bakalan lewat jalan situ. Langsung di dalam Google Map setan itu merah. Jangan ngambil jalan itu, kenapa? Udah merah, lewatin sama Umar. Jadi udah forbidden buat setan. Tapi Umar pada malam itu ketika mendengar suara di tengah padang pasir, ketakutan. Sehingga ketika semua penduduk Madinah mendengar suara yang luar biasa, seperti suara makhluk yang lagi marah-marah nih. Suara setan kalau menurut ulama, walaupun Nabi gak nyebut kayak gitu. Suara setan yang lagi ngamuk-ngamuk, bayangin. Orang aja ngamuk kan kelihatan ya. Apalagi setan ngamuk, bayangin. Setan ngamuk, bukan jin, setan. Arti setan tuh jin yang paling premannya jin lah. Tuh jagarnya jin ngamuk. Diobrak-abrik semuanya sama dia. Lagi ngamuk nih setan, suaranya luar biasa kayak yang pernah sempat viral di YouTube ya. Gak tahu itu suara apa di dalam perut bumi, terdengar di beberapa penjuru dunia. Entah benar, entah editan, saya gak ngerti lah. Yang jelas suara kayak gitu tuh pernah terdengar di zaman Nabi. Dan lebih ngeri lah gitu. Ada yang ngamuk luar biasa. Terus para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Bayangin, sahabat malam-malam itu keluar dari rumah mereka, pengen cari tahu suara apa, tapi gak ada yang berani keluar sendiri. Akhirnya ngumpul di depan masjid. Udah ngumpul depan masjid, mereka cari Nabi. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Umar. Terus sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah yang udah gak takut mati sama sekali. Orang-orang yang pemberani lah. Tapi ngumpulnya di depan masjid karena gak berani keluar sendiri ke tengah padang pasir gara-gara saking seremnya tuh suara. Udah ngumpul, cari-cari Nabi, tiba-tiba mereka ngelihat sosok seorang laki-laki datang dari tengah kegelapan padang pasir. Dia pegang pedang di atas pundaknya, gak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus. Kalau kita gak pakai baju malu-maluin ya, Nabi gak pakai baju, keren lah. Gak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus, terus pakai pedang gitu kan bener-bener kayak cerita gladiator atau siapalah Hollywood gitu kan. Naik kuda tuh gagah sendiri dari tengah kegelapan padang pasir sendiri datang. Dari kejauhan ditanya siapa? Ternyata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menganggap Nabi pengecut, banyak bukti Nabi itu pemberani. Cuman gak sok jagoan Nabi teh, gak konyol. Nabi kalau misalnya berstrategi dalam perang, Nabi ada istilah dakwah sembunyi-sembunyi. Bukan karena Nabi takut pada orang Quraisy. Karena kalau Nabi dakwahnya belak-belakan, gak pakai strategi, terus beliau dibantu oleh Allah dengan mujizat, maka kita gak bisa niru strategi dakwah Nabi, soalnya kita gak punya mujizat. Nabi mencontohkan yang paling mudah ditiru, bukan yang paling mudah untuk beliau. Kalau mau, Nabi bisa berdakwah itu gak butuh Abu Bakar, gak butuh Khadijah, sendiri aja. Kalau ada Abu Jahal nantang beliau, beliau tinggal bilang, ya Allah hancurkan nih orang, langsung mati itu mendadak. Mudah banget buat Nabi. Toh bulan aja dibelah sama Nabi dengan seizin Allah kan. Ketika ditantang, Muhammad kalau kamu emang Nabi coba lo belah tuh bulan. Kalau saya bisa membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kita lihat aja nanti. Posting dulu pokoknya. Akhirnya Nabi bismillah ya Allahu Akbar. Kebelah bulan, benar-benar kebelah dua. Mereka bilang Muhammad telah menyihir mata kita. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian merasa mata kalian yang tersihir, ini hanya halusinasi. Coba kita tanya kepada musafir yang sebentar lagi datang dari tengah padang pasir. Apakah mereka melihat malam ini bulan terbelah? Kan gak mungkin saya menyihir orang yang jauh. Ternyata datanglah musafir dari tengah padang pasir lewat kota Mekah. Karena Mekah ini salah satu transit juga.
Orang-orang langsung berkumpul nanya, apakah kalian melihat kejanggalan di langit malam ini? Ya, kejanggalan apa? Bulan terbelah. Ternyata Muhammad itu adalah Lord of the Ring, bapaknya para penyihir. Bukan kita doang yang disihir, musafir juga disihir. Tetap gak beriman. Nabi itu kalau mau ngandelin mukjizat bisa banget, tapi kita kan gak bisa niru. Makanya Nabi mencontohkan yang paling ringan, dakwah itu sembunyi-sembunyi dulu. Jangan terlalu vulgar. Supaya apa? Supaya umatnya gak celaka dengan mengambil langkah-langkah yang sembrono. Nabi itu paling pemberani, cuman gak pamer. Kalian semuanya apa-apaan? Gua paling pemberani. Gak pernah Nabi gitu. Umar, Ali, ketika ada yang nantang kaum muslimin. Padahal Nabi itu kalau mau duel sama dia bisa banget. Tapi kan buat apa yang kayak gitu-gitu? Kan ada tuh Amru bin siapa gitu yang orang kafir tuh. Jagoan berpedang dalam perang Khandak nantang. Hal min mubariz, ada enggak cowok-cowok pemberani di sini yang mau duel sama saya? Diam semuanya, bayangin Umar diam. Umar takut enggak? Tapi emang orang itu terkenal sih. Nih yang lagi nantang ini terkenal Umar. Aduh, Amru kan agak mikir nih. Ternyata siapa yang berdiri? Ali masih muda, umur 20-an tahun lah. Ya Rasulullah izinkan saya. Nabi itu kalau mau, Ali emang lo doang yang berani, gue juga berani sebetulnya. Enggak, Nabi mah gak kayak gitu, orangnya tuh. Ali jangan, aku gak tega kalau terjadi apa-apa sama kamu. Akhirnya Ali duduk. Benar-benar gak ada laki-laki di antara kalian, kata Amru, dia manas-manasin tuh. Ya Rasulullah, mereka menghina kita ya Rasulullah, postingannya tuh gak enak banget ya Rasul. Izinkan saya Rasulullah untuk report tuh biar di blog sama Instagram. Kata Rasul, jangan Ali, nanti kamu ada apa-apa lagi sama kamu. Saya kan gak tega, sayang banget sama kamu Ali. Duduk lagi. Ali itu sebetulnya udah gergetan. Rasul kok gak izinin sih, saya bisa tuh ngalahin tuh orang. Rasul gak percaya banget sih sama saya gitu-gitu. Sampai 3 kali, wah benar-benar kalian ini gak ada yang keren satupun. Gak ada cowok sama sekali di antara kalian. Saya kecewa nih datang ke sini capek-capek, gak ada yang berani duel. Kata Amru. Akhirnya Ali, ya Rasulullah, izinkan saya demi Allah. Biar Allah yang akan menunjukkan kebesarannya. Akhirnya Nabi diam, membolehkan Ali berangkat. Wah langsung kata Ali, ya Amru, saya mengajak kamu kepada Islam secara baik-baik. Kata Amru, gak ada urusan saya dengan agama itu. Kalau gitu saya ngajak kamu berduel. Kata Amru, saya gak tega membunuh kamu wahai Ali. Kata Ali, tapi saya tega bunuh kamu. Coba, Ali terkenal kan jagoannya Rasulullah kan. Akhirnya tarung, wah tahu sendiri kekuatan pedang Zulfikarnya Ali. Terkenal lah, legend banget lah pokoknya tuh. Ali itu bisa dibilang salah satu petarung legend dalam Islam. Ali dengan Zulfikarnya. Akhirnya tuh orang terkapar, penggal sama Ali dan mati dalam peperangan itu hal yang wajar. Jadi gak ada urusan HAM-nya mana tuh, hak asasi manusia. Ini perang. Kecuali perangnya di dalam kota, baru ngomongin HAM. Karena Islam itu sangat memperhatikan HAM kalau perangnya di dalam kota. Gak boleh nebang pohon, gak boleh bunuh perempuan, gak boleh menyakiti anak kecil, gak boleh menyakiti orang tua, gak boleh menyakiti orang yang sudah melepaskan senjatanya. Itu etika perang dalam Islam kan. Tapi kalau di medan perang, ya wajar tuh laki-laki sama laki-laki, wajar banget itu mah. Sama-sama cowok, sama-sama militer, sama-sama megang senjata, wajar banget. Jadi artinya Rasulullah itu sangat pemberani. Tiba-tiba Nabi datang bawa pedang di atas pundaknya, terus megang kuda, datang gagah banget. Orang-orang pas dari jauh ngeliat siapa, kok pemberani banget. Ternyata Rasulullah SAW. Begitu Nabi datang, tenang semuanya. Nabi itu kayak ayah buat sahabat. Nabi turun dari kudanya, diikat kudanya di kandang kuda, di garasi rumah beliau. Udah selesai markirin kuda, Nabi datang ke sahabat. Ya udah ya, udah bubar ya, udah selesai. Kata sahabat, Nabi ada apa sih di luar? Tadi kedengaran suaranya serem banget. Kata Nabi, udah beres. Nabi gak cerita. Saking Nabi bijak. Kan kalau kita mah habis kayak gitu kan ceritanya panjang tuh ya. Wah gua tadi habis tarung loh sama dia. Kan gitu ya. Nggak bijak banget kita mah. Kalau Nabi bijak, udah beres. Nggak, gue habis tarung, wah babak belur lah pokoknya. Dia udah nggak patah kaki, patah tangan. Tadinya tuh dia gaya-gaya nantang gue, nggak tahu siapa Muhammad gitu-gitu kan. Ini anaknya Abdullah, cucunya Ismail, seorang sniper. Ismail kan terkenal sniper ya. Mata Ismail itu turun kepada Nabi Muhammad, mata yang tajam. Salah satu keistimewaan Nabi itu matanya tajam, sehingga beliau itu nggak pernah meleset dari memanah. Cuman kenapa nggak terkenal? Karena Nabi nggak suka manah seseorang yang tidak layak. Nah kita mah cuman mana calon juga nggak kena kan ya. Gagal lagi. Insya Allah nanti saya sharing cara memanah.
Nabi itu jagoan memanah, seorang jago main pedang, lomba berkuda pernah beberapa di waktu Nabi masih ABG nih, belum jadi Nabi, sering lomba berkuda kan, sama Hamzah, Nabi sering menang. Jadi jago kuda, jago manah sambil berkuda itu udah biasa buat Nabi. Cemen lah itu mas, kecil, sepele, kayak kita ngemil doang itu mah. Gak ada apa-apanya buat Nabi, tapi apakah Nabi pamer? Enggak, udah beres. Gak ada Nabi cerita, wah tadi gua berantem tuh sengit banget sampai 10 ronde loh. Gak ada cerita kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa keberanian Nabi SAW bukan hanya karena beliau punya fisik yang ideal, tapi karena punya iman yang ideal. Makanya teman-teman, kalau kita mau gak gampang panik, mau woles, mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita sehingga kita selalu punya hope, punya harapan dan tidak pernah berputus asa, isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah.